Halo, selamat pagi Bu Igati dan teman-teman. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja karyawan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Vincentia Tranvelina Rahmawati Putri dengan NIM ekor 014 dan saya Oktavia Rahmadani dengan NIM ekor 015. Dan yang terakhir Franciscus Aprianus Setu dengan NIM ekor 016. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang melatar belakangi kelompok kami. Yang pertama itu perusahaan organisasi memiliki tujuan tertentu. Lalu yang kedua, tercapainya tujuan bergantung pada kinerja sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, bahan kajian dalam tema penilaian kinerja karyawan. Yang pertama itu membahas tentang sejarah manajemen kinerja. Yang kedua, pengertian penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan penilaian kinerja karyawan. Yang keempat, indikator penilaian kinerja karyawan. Yang kelima, proses penilaian kinerja karyawan. Yang keenam, metode-metode penilaian kinerja karyawan. Yang ketujuh, kesalahan-kesalahan umum dalam penilaian kinerja karyawan. Yang kedelapan, pedoman yang efektif untuk penilaian kinerja karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat manajemen kinerja. Ada beberapa peristiwa dunia dapat dilihat sebagai akar dari penilaian kinerja karyawan dari Ma'aruf 2014 halaman 9 sampai 11. Yang pertama itu pergerakan pegawai kerajaan di Cina pada tahun 2000 sebelum Masehi. Dan yang kedua itu evaluasi kinerja secara formal mulai diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1887 oleh Federal Civil Service Commission melalui sistem merit rating untuk menilai kualitas pegawai lembaga pemerintah federal. Lalu yang ketiga, pada tahun 1914, Frederick Winslow Taylor, penggagas manajemen ilmiah atau scientific management, memperkenalkan konsep evaluasi kinerja meskipun pada masa itu belum begitu berkembang. Lalu pada abad ke-19 di Inggris, Royal Commission dibentuk dalam tugas mengevaluasi layanan publik. Namun, evaluasi pada masa itu masih sebatas kegiatan administrasi dan belum berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Pada 1957, Douglas McGregor menerapkan konsep manajemen by objective atau MBO dari Peter Drucker dalam evaluasi kinerja yang kemudian mengubah pandangan terhadap evaluasi kinerja. General Electric menjadi perusahaan pertama yang mengadopsi konsep evaluasi kinerja yang dikembangkan oleh McGregor. Lalu evaluasi kinerja mulai banyak diterapkan pada tahun 1950-an. Lebih dari 400 perusahaan di Amerika Serikat yang disurvei melaksanakan evaluasi kinerja. Di Indonesia, evaluasi kinerja sudah dimulai sejak pada era penjajahan Belanda, di mana pegawai negeri dievaluasi untuk menilai kesetiaan dan kedisiplinan mereka. Perusahaan Belanda juga melakukan evaluasi kinerja sebagai bagian dari pengawasan. Setelah itu,
kemerdekaan pada periode 1945 sampai 1950, pemerintah belum sempat melakukan evaluasi kerja karena fokus mempertahankan kemerdekaan. Dan baru ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1952 yang mengatur daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1979 yang memperkenalkan sistem evaluasi kinerja pegawai negeri dengan istilah daftar penilaian pekerjaan pegawai atau DP3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengenalan kinerja karyawan. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses evaluasi kerja karyawan dengan membandingkan tahap standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Menurut Disler dalam Widyaningrum dan Siswati tahun 2017, proses ini melibatkan penilaian kerja masa kini dan masa lalu. Lalu, Wibowo tahun 2017 menambahkan bahwa penilaian ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan seperti menetapkan standar kerja, menilai kerja aktual, dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Lalu, lebih dari sekedar pengukuran hasil, penilaian kerja berperan sebagai alat strategis untuk pengembangan dan perbaikan keberlanjutan. Umpan balik konstruktif membantu karyawan memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memungkinkan manajemen merancang program pelatihan yang relevan. Selain meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, penilaian ini mendukung keputusan terkait promosi dan perbaikan. Penilaian kerja juga menjadi bagian penting dari manajemen sumber daya manusia dan umumnya dilakukan oleh atasan manajer atau supervisor dari Ayun 2011. Kesimpulan, penilaian kinerja merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya berfungsi mengukur hasil kerja, tetapi juga mendukung pengembangan peningkatan kerja karyawan secara keberlanjutan. Proses ini mencangkup evaluasi kerja dengan membandingkan terhadap standar yang ditetapkan oleh pemberian umpan balik konstruktif. Dengan penilaian kinerja, karyawan dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Sementara manajemen merancang program pelatihan yang tepat, meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kinerja profesional. Selain itu, penilaian ini mendukung keputusan terkait promosi dan perbaikan menjadi bagian dari integral dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan penilaian kinerja karyawan. Menurut Ivan Givi, sebagaimana dikutip oleh Surya Dharma tahun 2010, halaman 14-15, ada beberapa tujuan dari penilaian kinerja karyawan. Yang pertama itu adalah pengembangan karyawan. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menemukan karyawan yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training. Dan yang kedua, pemberian reward. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk proses penentuan, kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Beberapa organisasi juga menggunakannya untuk memperhentikan karyawan. Yang ketiga itu motivasi. Penilaian kerja dapat digunakan untuk memotivasi pegawai mengembangkan inisiatif dan rasa percaya diri dalam bekerja. Yang keempat, perencanaan ESDM. Penilaian kinerja dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan
serta perancangan SDM. Ada juga dari Abdullah 2014 halaman 22 menguraikan kegunaan penilaian kinerja karyawan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu memperkuat posisi tawar antara perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, memperbaiki kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, menyesuaikan pembayaran kompensasi kepada karyawan. Yang keempat, sebagai dasar pembuatan keputusan dan penempatan karyawan. Yang kelima, sebagai dasar untuk menetapkan penilaian dan pengembangan. Yang keenam, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang ketujuh, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi proses staffing. Yang kedelapan, sebagai dasar defisiensi atau menuju ulang prosedur penempatan karyawan. Indikator penilaian kinerja karyawan. Indikator penilaian kinerja karyawan adalah ukuran atau tanda spesifik yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja seorang karyawan secara objektif. Indikator ini membantu mengidentifikasi sejauh mana karyawan telah memenuhi standar atau target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan indikator yang jelas, penilaian kinerja menjadi lebih terukur dan tidak subjektif. Menurut Robbins, dalam Savitri, ada 5 indikator yang biasa digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Yang pertama, kualitas kerja. Indikator ini mengacu pada tingkat keakuratan, ketepatan, dan kesesuaian hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Kualitas kerja yang tinggi menunjukkan bahwa karyawan tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga melakukannya dengan baik tanpa banyak kesalahan. Kualitas kerja dapat diukur melalui umpan balik dari pelanggan, pengawasan langsung, atau penilaian oleh rekan kerja. Karyawan yang menghasilkan kualitas kerja yang baik cenderung lebih dihargai dan diandalkan. Kedua, kuantitas. Kuantitas merujuk pada jumlah atau volume pekerjaan yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Indikator ini membantu mengevaluasi seberapa produktif karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Misalnya, dalam lingkungan penjualan, kuantitas dapat diukur berdasarkan jumlah produk yang terjual atau jumlah pelanggan yang dilayani. Karyawan yang mampu menghasilkan kuantitas tinggi dengan kualitas yang tetap terjaga biasanya dianggap lebih efisien. Ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu mencakup sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan tugas atau proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Indikator ini penting karena menunjukkan kemampuan manajemen waktu dan disiplin karyawan. Karyawan yang dapat memenuhi tenggat waktu menunjukkan tanggung jawab dan komitmen terhadap pekerjaan mereka, yang berkontribusi pada kelancaran operasional organisasi. Keempat, efektivitas. Efektivitas mengukur sejauh mana karyawan mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien dan optimal. Ini melibatkan penggunaan sumber daya yang tepat seperti waktu, tenaga, dan alat untuk mencapai tujuan. Karyawan yang efektif mampu mencapai hasil yang baik sambil meminimalkan pemborosan, sehingga memberikan dampak positif pada organisasi. Pengukuran efektivitas dapat mencakup pencapaian target, umpan balik dari manajer, atau analisis hasil. Kelima, kemandirian. Kemandirian merujuk pada kemampuan karyawan untuk bekerja secara mandiri, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas tanpa pengawasan langsung. Karyawan yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dapat menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengambil inisiatif yang berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas tim. Kemandirian juga mencerminkan kemampuan karyawan untuk mengatasi masalah yang muncul dan beradaptasi dengan situasi baru. Selain 5 indikator Savitri di atas, dengan menggunakan gagasan Anwar Prabu Mangkunegara menambahkan indikator lain, yakni kerjasama. Hal ini merujuk pada kesediaan dan kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan atau pegawai lain secara vertikal dan horizontal baik di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan memuaskan. Selanjutnya, proses penilaian kinerja karyawan. Ada 3 langkah dalam proses penilaian kinerja karyawan menurut Widya Ningrum dan Siswati. Yang pertama,
Menetapkan standar kinerja atau performance standards. Standar kinerja adalah patokan-patokan yang akan digunakan sebagai dasar aktual penilaian kinerja karyawan. Hal ini berkaitan dengan indikator kinerja karyawan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Kedua, pengukuran kinerja atau performance measure. Pengukuran kinerja adalah rating atau angka yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan. Ketiga, pemberian umpan balik atau feedback. Sebagai hasil dari penilaian kinerja, perlu diberi umpan balik kepada karyawan berupa prestasi yang telah dicapai dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kinerja mereka. Selanjutnya, metode-metode penilaian kinerja karyawan. Widyaningrum dan Siswati menguraikan 9 metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, metode skala penilaian grafis atau graphic rating scales. Metode ini menggunakan skala numerik untuk menilai kinerja karyawan pada beberapa dimensi pekerjaan, seperti kualitas kerja, kerja tim, kepemimpinan, dan komunikasi. Penilai memberikan penilaian numerik pada setiap dimensi, misalnya dari skala 1 hingga 5. Setelah semua dimensi dinilai, skor-skor tersebut dijumlahkan untuk memberikan gambaran umum kinerja karyawan. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaannya dan fleksibilitas dalam merancang skala sesuai kebutuhan organisasi. Lalu kelebihan lainnya, metode ini sangat sederhana dan mudah digunakan. Skala penilaian grafis memungkinkan penilai untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap kinerja karyawan, sehingga hasilnya mudah dianalisis dan diinterpretasi karena kemudahannya. Metode ini sering digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang kinerja karyawan di berbagai dimensi. Lalu kekurangannya, standar yang digunakan dalam skala ini mungkin tidak selalu jelas sehingga penilai bisa memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hasil penilaian. Selain itu, metode ini juga rawan terhadap bias seperti halo efek, di mana satu aspek kinerja yang menonjol bisa mempengaruhi penilaian aspek lainnya. Kecenderungan penilaian sentral juga bisa muncul, di mana penilai cenderung memberikan nilai tengah-tengah untuk menghindari penilaian ekstrim. Lalu yang kedua, metode penilaian alternasi atau alternation ranking method. Metode peringkat alternasi menilai kinerja karyawan dengan mengurutkan mereka dari yang berkinerja paling baik hingga yang berkinerja paling buruk. Penilai memilih karyawan yang paling berprestasi dan yang paling rendah, lalu berkelanjut dengan karyawan terbaik kedua dan terburuk kedua, hingga semua karyawan diberi peringkat. Metode ini efektif memberikan gambaran umum kinerja dalam tim atau departemen, namun menjadi lebih sulit jika banyak karyawan memiliki kinerja yang hampir sama. Kelebihan dari metode ini yaitu metode ini relatif sederhana untuk digunakan dan lebih akurat dibanding skala penilaian grafis karena menghindari bias sentral. Dalam metode ini, karyawan dinilai secara relatif satu sama lain yang membantu mengidentifikasi karyawan dengan kinerja yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan yang lain. Kekurangannya, karena metode ini membandingkan karyawan secara langsung, hal ini bisa menimbulkan perselisihan antara karyawan, terutama jika hasil penilaiannya dipublikasikan. Selain itu, metode ini mungkin tidak adil jika faktanya seluruh karyawan memiliki kinerja yang bagus, tetapi harus tetap diurutkan. Yang ketiga, metode perbandingan berpasangan atau pay rate comparison method. Setiap karyawan dibandingkan dengan karyawan lainnya secara berpasangan berdasarkan satu atau beberapa dimensi kinerja, seperti kuantitas atau kualitas kerja. Misalnya, jika ada 5 karyawan, maka mereka dibandingkan dalam 10 pasangan yang berbeda. Setelah semua pasangan dibandingkan, hasilnya akan menunjukkan siapa yang berkinerja paling baik dalam setiap kategori. Metode ini memungkinkan evaluasi yang lebih adil dan kompetitif di antara karyawan. Kelebihan dari metode ini yaitu metode ini memungkinkan penilai untuk membandingkan dua karyawan pada satu waktu di setiap aspek kinerja, sehingga hasilnya lebih detail. Metode ini juga membantu dalam membuat keputusan dengan lebih objektif karena penilai akan membandingkan setiap individu secara langsung dengan yang lain.
Kekurangannya, metode ini memerlukan banyak waktu dan tenaga, terutama jika jumlah karyawannya banyak karena setiap individu harus dibandingkan dengan setiap individu lainnya. Ini bisa menjadi tidak praktis dan menghasilkan perbedaan-perbedaan kecil yang tidak signifikan. Lalu yang keempat, metode insiden kritis atau critical incident method. Penilai mencatat perilaku-perilaku penting dari karyawan yang berhubungan dengan kinerja, baik itu positif maupun negatif. Insiden-insiden ini digunakan untuk menilai kinerja pada periode tertentu, misalnya setiap 6 bulan. Keunggulan metode ini adalah penilaiannya, didasarkan pada fakta nyata yang terjadi selama periode kerja, sehingga lebih objektif. Namun metode ini membutuhkan komitmen dari penilai untuk mendokumentasikan insiden secara konsisten. Kelebihan dari metode ini yaitu metode ini membantu penilai untuk menentukan dengan jelas perilaku apa yang benar atau salah dalam kinerja karyawan. Penilai diminta untuk mencatat kejadian atau insiden yang signifikan selama periode penilaian, sehingga evaluasi kinerja menjadi lebih mendalam dan fokus pada peristiwa penting. Lalu kekurangannya, meskipun akurat, metode ini bisa jadi sulit untuk diterapkan dalam menilai seluruh karyawan secara relatif. Penilai harus memastikan bahwa mereka mencatat insiden dengan konsisten untuk setiap karyawan, yang bisa memakan waktu dan upaya lebih banyak. Kelima, metode formulir naratif atau narrative form. Penilai membuat catatan tentang karyawan dalam bentuk esai atau narasi. Penilaian ini memungkinkan penilai memberikan umpan balik yang lebih kaya dan mendetail mengenai kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Meskipun metode ini memberikan wawasan yang mendalam, ia memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak dibandingkan metode lainnya, serta bisa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kelebihan dari metode ini yaitu penilaian naratif memungkinkan penilai untuk memberikan umpan balik yang sangat rinci dan kualitatif mengenai kinerja karyawan. Hal ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, serta bisa lebih personal dan mendalam dibandingkan metode kuantitatif. Kekurangannya, karena bersifat kualitatif, metode ini lebih sulit untuk dibandingkan atau dianalisis secara statistik. Penilai mungkin juga memerlukan lebih banyak waktu untuk menulis laporan naratif yang akurat dan mendetail, serta ada risiko adanya bias subjektif dalam interpretasi. Yang keenam, metode skala penilaian berdasarkan perilaku atau Behaviorally Accurate Rating Scale atau BARS. Metode ini menggabungkan skala numerik dengan contoh perilaku nyata yang menggambarkan kinerja pada setiap tingkatan skala. Setiap nilai skala dihubungkan dengan perilaku tertentu yang telah diidentifikasi melalui insiden kritis. Misalnya pada skala 1 hingga 5, level 1 menggambarkan perilaku yang sangat tidak efektif, sementara level 5 menggambarkan perilaku yang sangat efektif. Metode ini membantu mengurangi ambiguitas dan memberikan kejelasan lebih dalam penilaian. Kelebihan dari metode ini yaitu metode ini memberikan dasar perilaku yang spesifik untuk setiap penilaian, sehingga sangat akurat dan mendetail. BARS menghubungkan kinerja dengan contoh-contoh perilaku spesifik yang memudahkan penilai dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan standar yang jelas dan objektif. Kekurangannya, walaupun sangat akurat, metode ini sulit untuk dikembangkan dan diterapkan di berbagai konteks yang berbeda. Proses pembuatan skala perilaku yang tepat juga memakan waktu dan memerlukan kerjasama yang intensif antara penilai dan karyawan. Ketujuh, metode manajemen berobjektif atau MBO. MBO menekankan penilaian kinerja berdasarkan pencapaian tujuan spesifik yang disepakati antara manajer dan karyawan. Proses ini mencakup penetapan tujuan bersama yang jelas dan terukur, diikuti dengan evaluasi kinerja berdasarkan hasil yang dicapai. Metode ini mendorong fokus pada hasil yang relevan dengan tujuan organisasi dan motivasi karyawan untuk berkontribusi secara aktif. Namun, keberhasilan metode ini bergantung pada komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan. Kelebihan metode ini yaitu metode ini memiliki kelebihan dalam menghubungkan kinerja karyawan dengan tujuan yang sudah disepakati bersama antara karyawan dan manajer. Hal ini membuat karyawan lebih termotivasi karena mereka tahu tujuan yang harus dicapai dan menilai berfokus pada hasil yang konkret. Kekurangannya, meskipun efektif dalam mendorong pencapaian tujuan, metode MBO memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses perencanaan
dan penetapan tujuan bersama. Yang kedelapan, metode penilaian 360 derajat. Metode penilaian 360 derajat melibatkan evaluasi dari berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, bawahan, pelanggan, atau bahkan karyawan itu sendiri. Ini memberikan pandangan yang lebih luas dan komprehensif tentang kinerja karyawan. Keunggulan dari metode ini atau kelebihannya adalah bahwa karyawan mendapatkan umpan balik dari berbagai sudut pandang yang dapat membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka lebih baik. Selain itu, metode ini memberikan umpan balik yang komprehensif dari berbagai sumber seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan. Hal ini membuat penilaian lebih objektif karena tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Karyawan mendapat wawasan yang luas mengenai kinerja mereka dari berbagai aspek. Lalu kekurangannya, pengumpulan data dari banyak sumber bisa memakan waktu yang menjadi rumit. Selain itu, jika umpan balik diberikan secara anonim, mungkin tidak akan seobjektif yang diharapkan karena responden bisa saja memberikan penilaian yang tidak adil. Ada juga risiko karyawan merasa terbebani atau defensif terhadap hasil penilaian dari berbagai pihak. 9. Metode penilaian kinerja terkomputerisasi dan berbasis situs. Dengan berkembangnya teknologi, banyak organisasi menggunakan sistem penilaian kinerja berbasis komputer atau internet. Sistem ini memungkinkan manajer mencatat dan menyimpan kinerja karyawan sepanjang tahun, kemudian menggabungkannya untuk penilaian akhir. Biasanya metode ini menggunakan kombinasi skala penilaian grafis dan insiden kritis, yang membantu memberikan penilaian yang lebih komprehensif dan objektif. Penilaian berbasis teknologi juga memberikan keuntungan dalam hal efisiensi karena semua data disimpan dan dianalisis secara otomatis. Selain itu, metode ini memungkinkan pelacakan kinerja secara real time dan pengembangan lebih lanjut berdasarkan data yang dihasilkan. Kelebihan dari metode ini yaitu metode ini efisien dan cepat karena dilakukan secara digital, sehingga meminimalkan risiko human error dan menghemat waktu penilaian. Penilaian berbasis situs memungkinkan hasil penilaian diakses dari berbagai lokasi, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan penilaian. Hasilnya juga bisa langsung diolah dan dianalisis dengan format digital. Kekurangannya, ada risiko karyawan tidak memahami alat penilaian berbasis komputer atau merasa tidak nyaman menggunakan teknologi. Selain itu, tanpa pengawasan yang baik, sistem ini bisa membuat penilaian terlalu mekanis dan kurang memberikan wawasan kualitatif yang mendalam. Keterbatasan teknis seperti koneksi internet yang buruk juga bisa menjadi hambatan. Bagian selanjutnya adalah mengatasi kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja karyawan. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penilaian kinerja karyawan. Pertama, halo effect. Halo effect merupakan penilaian yang hanya didasarkan pada satu kriteria saja, sehingga hasil penilaian menjadi tidak efektif. Kedua, central tendency. Central tendency adalah penilaian yang tidak mau memberikan nilai ekstrim, sehingga hasil penilaian tidak bisa memperlihatkan siapa yang menonjol dan siapa yang kurang menonjol kinerjanya. Ketiga, leniency. Leniency adalah penilai terlalu murah hati dalam memberikan penilaian, sehingga cenderung memberikan penilaian yang bagus, dan pada akhirnya hasil penilaian itu menjadi tidak objektif. Keempat, strictness. Strictness adalah kebalikan dari leniency, yakni terlalu buruk dalam memberikan penilaian, sehingga cenderung memberikan penilaian yang jelek, dan pada akhirnya penilaian tersebut menjadi tidak objektif. Kelima, personal prejudice atau stereotyping. Personal prejudice adalah penilaian yang tidak didasarkan pada kinerja individu, melainkan didasarkan pada prasangka pribadi atau stereotip yang berkaitan dengan atribut tertentu, seperti gender, ras, latar belakang, suku bangsa, dan berbagai sifat-sifat tertentu. Keenam, efek kekinian atau recency effect. Recency effect yaitu penilaian yang didasarkan hanya pada kinerja yang paling akhir saja dan tidak memperhatikan kinerja sebelumnya, sehingga membuat penilaian tersebut menjadi tidak berimbang. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Kelompok kami merumuskan beberapa langkah konkret. Pertama,
penting untuk menetapkan kriteria penilaian yang beragam dan jelas, sehingga evaluasi karyawan didasarkan pada berbagai aspek kinerja yang relevan dan tidak terfokus pada satu kriteria atau aspek tertentu. Penilaian harus mencakup seluruh periode kerja, bukan hanya bagian akhir untuk menghindari bias atau efek kekinian. Kedua, penggunaan bukti konkret dan data terukur. Hal ini bisa berupa laporan kinerja, pencapaian target, atau data proyek yang dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bergantung pada persepsi atau prasangka pribadi, tetapi sungguh bertolak dari hasil nyata, bukti nyata. Ketiga, pelatihan bagi penilai juga penting untuk menghindari bias pribadi atau stereotip, serta kesalahan seperti terlalu murah hati, leniency, atau terlalu ketat strictness. Melalui pelatihan, penilai dapat dilatih untuk menyadari dan mengatasi kecenderungan bias, sehingga mereka menjadi lebih objektif dalam mengevaluasi karyawan. Penilaian berbasis kompetensi yang terstruktur juga membantu penilai fokus pada kemampuan dan hasil yang spesifik, bukan pada aspek yang bersifat personal. Keempat, adopsi metode penilaian yang lebih beragam, seperti penilaian 360 derajat yang melibatkan umpan balik dari berbagai pihak, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan akurat mengenai kinerja karyawan. Hal ini membantu mengurangi bias yang muncul ketika penilaian hanya berasal dari satu pihak. Bagian selanjutnya ialah pedoman yang efektif untuk penilaian kinerja karyawan. Pedoman penilaian kinerja karyawan bertujuan untuk memastikan proses evaluasi dilakukan secara objektif, adil, dan konsisten, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kontribusi dan hasil kerja karyawan. Ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan. Pertama, memilih metode penilaian yang tepat. Pemilihan metode penilaian yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan tujuan organisasi adalah kunci efektivitas penilaian. Metode seperti penilaian berbasis tujuan, penilaian 360 derajat, atau penilaian kompetensi dapat dipilih tergantung pada kebutuhan. Setiap metode memiliki fokus yang berbeda. Kedua, memahami metode penilaian secara mendalam. Setelah memilih metode, penting bagi manajer atau penilai untuk benar-benar memahami cara kerja metode tersebut. Hal ini termasuk kriteria penilaian, standar yang digunakan, serta cara mengukur dan menganalisis hasil. Pemahaman yang baik akan membantu penilai untuk menjalankan proses penilaian tersebut dengan konsisten dan objektif. Ketiga, menetapkan kriteria yang jelas dan terukur. Agar penilaian objektif, kriteria yang digunakan harus jelas dan terukur. Kriteria ini bisa meliputi hasil kerja, kualitas pekerjaan, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan teknis. Penilaian yang berdasarkan kriteria terukur akan meminimalisir subjektivitas dan membantu penilai untuk memberikan umpan balik yang spesifik. Keempat, melibatkan karyawan dalam proses penilaian. Proses penilaian sebaiknya dilakukan dengan melibatkan karyawan, misalnya melalui self-assessment atau dialog terbuka. Hal ini membantu karyawan untuk lebih memahami ekspektasi organisasi dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan mereka. Kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Pedoman yang efektif tidak hanya berhenti pada evaluasi kinerja, tetapi juga mencakup pemberian umpan balik yang jelas, spesifik, dan bermanfaat bagi karyawan. Umpan balik ini harus menyoroti kekuatan karyawan sekaligus memberikan saran untuk area yang perlu mereka perbaiki. Keenam, menggunakan teknologi dan data untuk mendukung penilaian. Penggunaan alat bantu teknologi seperti sistem manajemen kinerja berbasis perangkat lunak membantu dalam pengumpulan dan analisis data kinerja secara akurat. Data yang diperoleh dari berbagai sumber juga membantu penilai memberikan evaluasi yang lebih lengkap. Ketujuh, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir tahun, melainkan harus dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa kinerja karyawan dipantau terus-menerus
dan memberi ruang bagi perbaikan sebelum penilaian formal dilakukan. Penilaian berkala juga membantu menghindari resensi efek di mana hanya kinerja terbaru saja yang diingat dan diperhatikan. Dengan mengikuti pedoman-pedoman yang sudah saya sampaikan, penilaian kinerja karyawan akan lebih transparan, objektif, dan mendukung pengembangan karyawan dalam jangka panjang, sekaligus membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Teman-teman, penilaian kinerja karyawan adalah komponen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengembangan karyawan. Melalui metode penilaian yang beragam, sebagaimana yang sudah dibahas dalam presentasi ini, proses ini membantu organisasi untuk menilai performa karyawan secara objektif, meskipun tantangan seperti bias harus tetap diatasi. Penilaian kinerja tidak hanya mendukung keputusan strategis manajemen, tetapi juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memahami dan memperhatikan area pengembangan dirinya. Dengan penilaian yang adil dan konstruktif, kinerja individu dan organisasi dapat ditingkatkan sehingga membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kami. Daftar pustaka, sumber-sumber yang menjadi rujukan dari makalah presentasi kami ini dapat teman-teman perhatikan dari buku, dari artikel, dan dari internet. Jika teman-teman ingin memberikan catatan, komentar, silakan diajukan dalam forum diskusi.